Selanjutnya soal SIMA UI tahun 2018, senyawa yang dapat memutihkan pakaian yaitu NaOCl dapat dibuat dengan mereaksikan gas klorin dengan larutan NaOH atau natrium hidroksida seperti reaksi berikut ini. Nah, manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Oke, kita analisis satu-satu pernyataan pada pilihan di soal. Yang pertama, A. Reaksi NaOCl meningkat jika Cl- ditambahkan. Nah, jika Cl- ini ditambahkan, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri ya. Jadi, reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke sebelah kiri sehingga meningkatkan Cl2 dan OH-, sehingga pernyataan yang A ini adalah salah. Kemudian yang B, konsentrasi NaOCl akan meningkat jika Cl- ditambahkan. Nah, jadi jika Cl- ini ditambahkan, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kiri ya. Sehingga NaOCl ini akan berkurang, yang meningkat adalah Cl2 sama OH-, maka pernyataan yang B ini adalah salah. Kemudian yang C, jika volume ditingkatkan maka reaksi bergeser ke arah kanan. Nah, pernyataan ini tidak benar. Jika volume diperbesar, maka reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke mol yang lebih besar. Jadi ingat ya, mol yang diperhitungkan adalah zat yang berfase gas saja. Jadi hanya ini ya. Nah, ini kan dia aki, jadi tidak ikut dalam perhitungan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini yang C, jika volume ditingkatkan, maka reaksinya akan bergeser kemana? Focil-mocil, jembatan keledainya. Jadi kalau volume ditingkatkan, maka akan bergeser ke koefisien atau mol yang lebih besar, sehingga akan bergeser ke kiri. Nah, di sini bilangnya kanan ya, maka pernyataan C salah. Kemudian yang D, perubahan volume tidak berpengaruh terhadap reaksi. Tidak benar ya, karena volume berpengaruh jika ada perbedaan molnya atau koefisien reaksinya. Kemudian yang E, penurunan tekanan membuat reaksi bergeser ke kiri. Nah, pernyataan ini benar. Jika tekanan diturunkan akan menggeser kesetimbangan ke mol yang lebih besar atau ke kiri ya, karena di sini koefisien reaksinya 1, kemudian di sini 0, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi ingat, mol yang diperhitungkan adalah mol dengan zat yang berfase gas saja. Jadi di sini yang diperhitungkan hanya yang berfase gas. Oke, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal SIMA UI tahun 2017, sebanyak 0,3 atmosfer gas hidrogen dan 0,5 atmosfer gas iodin bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan gas HI sebesar 0,2 atmosfer. Pada kondisi tersebut harga Kc-nya adalah 0,5. Nah, kemudian alasannya untuk reaksi kesetimbangan tersebut harga Kc sama dengan harga Kp-nya. Nah, jika ada soal seperti ini, maka adik-adik harus menganalisis apakah yang diketahui di soal. Jadi di sini ada data P hidrogen, gas hidrogen ya, 0,3 atmosfer. Kemudian ada data tekanannya I2 0,5 atmosfer. Nah, jadi jika ada kata kunci atmosfer gini berarti kita mencari data Kp-nya dulu ya. Oke, sebelum mencari data Kp kita harus membuat reaksi MRS-nya. Nah, jadi ada reaksinya adalah H2 plus I2 menghasilkan senyawa HI. Nah, seperti ini. Kemudian yang diketahui mula-mulanya H2-nya 0,3 atmosfer, I2-nya adalah 0,5. Kemudian apalagi yang diketahui? Nah, ini pada saat kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan gas HI sebesar 0,2 di sini ya. Oke, setelah itu 0,2-nya naik ke sini. Kemudian ini harus kita setarakan dulu. Di sini 2 ya, udah setara, maka untuk mencari yang di sini dan yang di sini, kita bisa bandingkan koefisien reaksinya. Karena HI-nya di sini 2, I2-nya 1, di sini koefisiennya, maka mol I2 di sini adalah 0,1. Kemudian H2-nya sama, di sini juga 0,1 karena koefisien reaksinya 1. Oke. Kemudian 0,3 dikurangi 0,1, 0,2, 0,5 dikurangi 0,1 adalah 0,4. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat persamaan Kp-nya ya. Berarti ini PHI dipangkatkan 2 dibagi P-nya H2 dikali P-nya I2.
Oke, langsung kita masukkan datanya pada saat kesetimbangan. P parsialnya berapa ini? PHI-nya 0,2 kuadrat dibagi PH2-nya 0,2 dikali 0,4. Nah, ini karena sama 0,2-nya dicoret, berarti tinggal 0,2 per 0,4, hasilnya adalah 0,5. Nah, jadi di sini KP-nya 0,5. Ingat triknya ya. Jadi di sini ada trik praktis. Jika jumlah koefisien di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, maka nilai KC itu sama dengan KP. Nah, jadi kita lihat di sini jumlah koefisien ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Di sini 1, di sini 1, di sini 2. Nah, ini kalau dijumlahkan kan 2 sama koefisiennya sama, maka di sini harga KC-nya juga sama dengan 0,5. Nah, maka pernyataan yang pertama ini benar ya. Ini benar. Kemudian alasannya untuk reaksi kesetimbangan tersebut harga KC sama dengan KP benar. Karena koefisien reaksi kiri sama dengan kanan itu jumlahnya sama. Nah, ini sebabnya seperti ini. Alasannya berhubungan ya dari. Nah, kemudian, maka dapat kita simpulkan pernyataannya benar dan alasannya benar serta berhubungan sebab akibat. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 14, soal SIMA UI tahun 2016. Jika reaksi gas SO2 1,2 atmosfer dengan gas O2 0,4 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius membentuk gas SO3 0,4 atm pada kesetimbangan. Kemudian diketahui juga nilai KC reaksi ini adalah 1,25 dengan R-nya segini dan R-nya segini. Sebabnya hubungan nilai KC dan KP pada reaksi kesetimbangan itu pembentukan SO3 adalah KP sama dengan KC kali R kali T. Nah, oke, jika ada soal seperti ini, maka adik-adik buat dulu reaksi kesetimbangannya ya. Jadi MRS seperti biasa. Ini reaksinya berarti pembentukan SO3 ya. Berarti SO3-nya di produk. Reaktannya adalah SO2 plus O2 menghasilkan SO3. Nah, di sini harus disetarakan reaksinya. Ini 2, ini 2. Kemudian setelah setara kita buat reaksi MRS-nya. Nah, mula-mula SO2-nya 1,2 atm ya, kemudian O2-nya 0,4 atm. Kemudian 0,4 atm terbentuk gas SO3 pada kesetimbangan. Jadi di sini 0,4. Kemudian ini naik ya, jadi 0,4. Nah, kemudian di sini kita lihat koefisien reaksinya karena di sini 2, di sini 1, maka di sini 0,2 separuhnya ya. Kemudian di sini koefisien reaksinya sama, maka sini juga 0,4. Oke, tinggal kita kurangi. Ini 0,8. Oke, seperti ini. Kemudian kita bentuk persamaan KP-nya. KP sama dengan PSO3 dipangkatkan 2 dibagi PSO2 dipangkatkan 2 dikali P-nya O2. Oke, seperti ini. Kemudian KP-nya berapa di sini? Kita cari ya. PSO3 masuk 0,4 kuadrat dibagi SO2-nya 0,8 kuadrat, kemudian dikali 0,2. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kakak hitung ya, hasilnya adalah 1,25. Kemudian yang ditanyakan adalah KC-nya ya. Oke, kita mencari harga KC. Nah, pakai persamaan ini hubungannya KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Nah, di sini masuk harga KP-nya 1,25, KC yang mau kita cari. Kemudian kita gunakan yang 0,082 ya, karena di sini yang digunakan kan ATM, ini ATM. Berarti ini 0,082. Kemudian T-nya 25 derajat Celcius dijadikan Kelvin 298. Kemudian delta N-nya, ini rumusnya jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Berarti 2 min 3 dipangkatkan min
1. Nah, seperti ini. Jadi KC sama dengan, tinggal ini dibagi ini. Hasilnya adalah 30,545. Jadi pernyataan yang pertama ini adalah salah ya. Kemudian pernyataan yang kedua, hubungan nilai KC dan KP adalah KP sama dengan KC kali RT. Salah ya. Harusnya KP sama dengan KC kali R kali T pangkat min 1. Berarti ini salah. Nah, karena pernyataan dan alasan salah, maka jawabannya adalah yang E. Oke, soal nomor 15. Gas H2 dan gas I2 bereaksi membentuk gas HI menurut persamaan reaksi ini. Nah, jadi di sini ada tanda panah kesetimbangan ya. Kemudian, jika reaksi dilakukan dalam wadah 2 liter dan pada saat kesetimbangan reaksi terdapat 0,1 mol H2, 0,1 mol I2, dan 0,5 mol HI, maka nilai KP reaksi tersebut adalah, jadi di sini ingat, jika mol yang diketahui sudah dalam keadaan setimbang, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus KC. Nah, jadi di sini kan yang diketahui molnya sudah dalam keadaan kesetimbangan, maka KC-nya sama dengan, oh ya ini belum, udah ada reaksinya ya, maka kita bisa langsung menentukan persamaan KC-nya. KC sama dengan HI pangkat 2 dibagi konsentrasinya H2 pangkatkan 1 dikali konsentrasinya I2 pangkat 1. Oke. Kemudian bisa kita langsung masukkan HI-nya di sini berapa? 0,5. Nah, tapi hati-hati di sini masih mol. Nah, sementara ini kan konsentrasi itu molaritas rumusnya mol per volume dalam liter. Berarti molnya ini harus dibagi 2 dulu. Jadi 0,5 dibagi 2 kuadrat dibagi H2-nya berapa ini? 0,1 ya. Jadi 0,1 per 2 dikali, kemudian I2-nya berapa? 0,1 juga. 0,1 per 2. Oke, seperti ini. Ini sudah kakak hitung, hasilnya adalah 25. Oke, mudah ya adik-adik ya. Nah, jadi kuncinya di sini, jika dalam soal sudah ada keterangan mol pada saat kesetimbangan, maka adik-adik tidak perlu mencari reaksi MRS-nya itu ya. Nah, jadi bisa langsung dimasukkan ke KC di sini. Kemudian kita kembali ke soal yang ditanyakan nilai KP-nya. Oke, jadi di sini coba kita perhatikan jumlah koefisien reaksi di ruas kiri dan kanannya. Ini sama-sama 2 ya jumlahnya ya. Maka jika seperti itu, KC sama dengan KP. Untuk reaksi dengan jumlah koefisien kiri sama dengan kanan, maka KC sama dengan KP. Berarti KP pada reaksi ini adalah 25 juga. Nah, seperti ini. Oke, jadi pernyataan yang tepat adalah ini ya, pernyataan nomor 1, KP sama dengan KC, karena jumlah koefisien di kiri sama kanan sama. Kemudian yang pernyataan 3. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3, maka jawabannya adalah yang B.